akan sama-sama belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 3 bersama Miss Dwi. Tema pembelajaran kita hari ini, aku dan kamu sama di hadapan Allah. Kita akan belajar melalui satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Sakeus. Siapakah Sakeus? Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai yang sangat kaya di kota Yeriko. Pemungut cukai adalah orang yang pekerjaannya menarik pajak dari penduduk. Pemungut cukai pada zaman Tuhan Yesus tidak disukai oleh orang-orang. Mereka dianggap orang berdosa karena memungut pajak melebihi dari yang ditentukan pemerintah dan uang kelebihannya untuk dirinya sendiri. Masyarakat Yahudi juga menganggap pemungut cukai sebagai pengkhianat bangsa karena mereka bekerja untuk pemerintah Roma, negara yang menjajah Israel. Orang-orang juga tidak menyukai Sakeus. Sakeus merasa dirinya berdosa. Ia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi karena tubuhnya yang pendek, ia terhalang oleh orang banyak. Sakeus tidak putus asa. Dia berlari mendahului rombongan itu dan memanjat pohon ara agar dapat melihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sampai di tempat itu, Yesus melihat ke atas pohon dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Mendengar perkataan Yesus, Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Banyak orang tidak suka Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakeus yang dianggap orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa Sakeus adalah anak Abraham. Kedatangan Tuhan Yesus ke rumah Sakeus ternyata tidak sia-sia. Pertemuan Sakeus dengan Tuhan Yesus membuat Sakeus menjadi bertobat. Pertobatan Sakeus mendatangkan perubahan dalam hidupnya. Ia berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa ia, Sakeus, akan membagikan setengah hartanya kepada orang miskin. Selain itu, Sakeus juga akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang sudah diperasnya. Rasul Paulus juga mengajarkan beberapa hal kepada jemaat di Galatia. Kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak membedakan orang Yahudi atau orang Yunani, hamba atau merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dulu kita adalah hamba berdosa, tetapi karena anugerah Allah, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Salah satu kebebasan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah tidak ada lagi diskriminasi ras atau warna kulit, jenis kelamin, dan status sosial di dalam gereja, karena kita semua satu di hadapan Tuhan Yesus. Diskriminasi artinya pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Anak-anak, mari kita belajar berteman dan bergaul menerima sesama tanpa memandang perbedaan dan mengakui semua manusia sama di hadapan Tuhan. Sama seperti Tuhan yang mengasihi semua orang, baik kaya atau miskin, rakyat atau pejabat, semua di hadapan Tuhan kedudukannya sama.